Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, pada video kali ini kita sudah masuk di materi ke-14 dalam mata kuliah manajemen operasional dengan tema penerapan manajemen operasional dalam mendesain desa wisata yang produktif dan menghasilkan pendapatan. Baik, teman-teman mahasiswa semua, kita ketahui bahwa salah satu kegunaan kita belajar dan berpengetahuan, bagaimana pengetahuan kita itu bermanfaat ya. Bermanfaat bagi apa yang ada di sekitar kita. Nah, salah satunya penerapan ilmu manajemen operasional ini juga bisa digunakan dalam upaya kita untuk mendesain sebuah desa yang nanti desa itu kemudian menjadi produktif dan bisa menghasilkan pendapatan bagi warganya. Tema inilah yang akan kita bahas dengan tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah kalian mendapatkan materi ini, kalian mampu memahami peran manajemen operasional dalam pengembangan desa wisata. Dan yang kemudian yang kedua adalah mampu mendesain sistem operasional desa wisata yang efektif ya, efisien dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga adalah mampu mengidentifikasi peluang pendapatan bagi masyarakat dan desa ya dari aktivitas wisata. Baik, sebagai sebuah pendahuluan bahwa desa wisata merupakan salah satu strategi ya pengembangan ekonomi lokal yang berbasis pada potensi alam, budaya dan tentunya kearifan lokal. Untuk menjadikan desa wisata sebagai sumber pendapatan berkelanjutan, maka dibutuhkan sistem manajemen operasional yang tentunya terstruktur, partisipatif, dan inovatif. Nah, jadi kita tahu bahwa hampir 3/4 ya, wilayah di negara kita, di negara Indonesia itu adalah pedesaan. Maka sesungguhnya apabila bangsa ini ingin berubah dan lebih baik, maka sebaiknya memang pemerintah fokus strategi pembangunan itu dimulai dari desa. Nah, salah satu upaya untuk membangkitkan ekonomi masyarakat desa itu untuk bisa mendesain desanya itu menjadi desa wisata. Apalagi kalau memang desanya itu terletak pada wilayah yang memang baik ya secara alam ya, atau memiliki alam yang bagus ya, atau mungkin memiliki nilai-nilai budaya yang original dan menarik gitu. Nah, ini semuanya bisa menjadi dasar untuk didesain agar kemudian desa itu menjadi desa wisata. Baik, selanjutnya kita masuk dalam tahapan penerapan manajemen operasional dalam desa wisata. Tentu yang pertama ya, upaya yang kita lakukan harus pertama mengidentifikasi seluruh potensi dan sumber dayanya dulu. Pertama, apa yang diidentifikasi? Barangkali kita bisa melihat dulu secara alamnya dulu. Bagaimana pemandangannya, pegunungannya, apakah ada sungai, apakah ada danau, atau mungkin air terjun. Nah, alam ini menjadi modal awal ya untuk menjadi dasar kita apakah desa ini berpotensi untuk bisa dijadikan desa wisata apa tidak. Kemudian yang kedua adalah budayanya. Bagaimana apakah di sana mereka masih menjaga ya nilai-nilai budaya yang ini bisa menjadi daya tarik tersendiri ya. Seperti kalau di Nias itu ada sebuah budaya yang dijaga itu yakni lompat batu ya. Kalau di Nias ya. Kemudian kalau di daerah Simalungun ya atau Tapanuli, tentu mereka terutama di Danau Toba ya. Ini mereka masih menjadikan kegiatan membuat kerajinan ya itu masih dilakukan oleh masyarakat desanya gitu. Jadi ada rumah adat, tarian atau kuliner khas atau tradisi-tradisi unik yang ini bisa juga nanti dipromosikan agar kemudian wisatawan mau datang ke desa tersebut. Kemudian juga bisa dari kegiatan pertaniannya ya, pertanian, kerajinan, atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas masyarakat yang ini bisa menjadi daya tarik para wisatawan.
juga misalnya ada kegiatan-kegiatan budaya lainnya. Kemudian setelah kita identifikasi, maka kita masuk yang kedua adalah kita melakukan perencanaan operasional atau kita sebut dengan operational planning ya. Jadi perencanaan operasional itu kita tentukan dulu ya, apakah nanti jenis wisatanya ini adalah ekowisata ya, atau agrowisata atau wisata budaya. Ya, kalau ekowisata tentu ini berbasis alam ya. Nah, kalau agrowisata berbasis pertanian ya, misalnya sawah yang mau digunakan untuk menjadi tempat wisata, atau mungkin ada tanaman-tanaman yang di situ ada hutan ya, atau mungkin ada tanaman lain yang menarik ya untuk dijadikan juga agrowisata atau wisata budaya yang tadi adalah kegiatan budaya masyarakat. Kemudian yang kedua adalah menyusun rencana alur kunjungan ya, atau kita sebut dengan visitor flow. Nah, nanti di mana kita menyusun di mana pintu masuk para wisatawan ya. Kalau memang ada kegiatan budaya, di mana titik atraksinya. Kemudian juga kalau memang nanti di sana juga kita akan menjajakan ya berbagai macam kerajinan hasil masyarakat desa ya, di mana pusat UMKM-nya. Kemudian juga termasuk kita membuatkan atau menyiapkan namanya homestay-nya, tempat mereka menginap ya. Kemudian tentunya menyusun standar pelayanan dan harga. Ini semua adalah rencana yang harus kita siapkan. Nah, kemudian setelah itu kita membuat desain proses wisata atau kita sebut dengan service design ya. Nah, ini kita bisa menyusun paket wisata 1 atau 2 hari ya, atau mingguan. Jadi gini maksudnya. Nah, jadi dalam upaya kita untuk mempromosikan desa tersebut, maka kita harus bisa menyusun paket wisatanya seperti apa. Nah, kalau misalnya gambarannya 1 hari, mereka akan mendapatkan hiburan apa, akan berkunjung di mana, akan menginap di mana, akan makan apa, begitu. Atau 2 hari atau bahkan mingguan begitu. Nah, ini harus disusun. Inilah sebagai value atau produk yang mau kita tawarkan kepada pihak lain yang ingin ataupun yang ingin berwisata di desa tersebut. Kemudian tentunya bagaimana proses reservasinya atau mungkin pemesanannya, ya tentu bisa menggunakan sistem online atau mungkin offline. Tapi tentu yang sekarang lebih efektif itu kalau prosesnya itu bisa secara online. Makanya ketika paket wisata itu sudah kita desain, kita buat, maka ini kita promosikan di media sosial yang nanti di promosi tersebut bisa langsung di ini ya, kalau memang mereka berminat, mereka bisa langsung reservasi, langsung bisa store KTP misalnya, atau mungkin nomor WA atau informasi lain yang nanti bisa kita tindak lanjuti, yang nanti bisa ditelepon oleh pihak admin kita atau mungkin tim promosi yang khusus untuk meng-call ya atau menelpon calon konsumennya. Nah, kemudian yang ketiga adalah proses pelayanan wisatawan sambutan ya. Nah, ini penting ya untuk bagaimana proses layanan tersebut nanti dilakukan ya, termasuk juga ada tour guide ya. Nanti siapa yang akan menjadi guide, kemudian menyiapkan konsumsi, dokumentasi dan evaluasi yang penting, mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus diperbaiki. Nah, kemudian yang keempat adalah bagaimana membangun pengelolaan sumber daya. Sumber daya ini yang pertama tentunya adalah SDM, sumber daya manusia. Nah, di sini kita harus bisa melatih masyarakat ya. Masyarakat yang barangkali mereka lebih mengetahui bagaimana histori sejarah di desa tersebut. Mereka kemudian diajarkan bagaimana menjadi pemandu wisata. Atau mereka nanti menyewakan homestay atau rumah-rumah yang menjadi tempat penginapan. Jadi nanti harus dibuat standar penginapan yang nyaman, yang asri, yang ya aman, kemudian nyaman begitu ya. Dan tentu bersih begitu. Ini semua harus diberikan pelatihan. Dan juga memberikan gambaran ataupun tempat titik di mana kegiatan UMKM-nya
atau menjual hasil-hasil kerajinan masyarakat di sana. Kemudian dalam aspek sarana dan prasarana tentu harus dipersiapkan yang namanya jalan masuk, tempat parkir, toilet umum, papan informasi, spot foto, dan lain-lain ya. Tentu ini merupakan sarana yang memang harus disiapkan. Termasuk ya jangan sampai ya misalnya tidak ada penerangan ya. Ini listrik ini menjadi basic ya. Kemudian dengan listrik ini juga nanti banyak hal yang kemudian bisa berdampak ya terhadap kenyamanan para wisatawan, misalnya kamar yang mungkin nanti bisa dikasih pendingin ruangan ya, atau wifi yang bisa dipersiapkan. Kemudian adalah keuangan ya. Jadi memang keuangan ini penting sebagai dasar kita untuk mengetahui apakah nanti kemudian kegiatan wisatawan ini ataupun kegiatan desa wisata ini mendapatkan keuntungan. Nah, ini harus diatur betul bagaimana sistem pembagian hasil antara desa atau konsultan atau kelompok sadar wisatanya ya, atau nanti para pelaku usaha lokal. Jadi dibuat mekanisme yang baik ya. Barangkali kalau memang di situ desa itu bisa bekerja sama dengan BUMDesnya, atau sekarang sudah dibuat koperasi merah putih ya sebagai program pemerintah sekarang untuk mengoptimalkan juga kondisi ekonomi masyarakat di sana. Ini diatur semua sistem keuangannya yang rapi, yang adil dan transparan supaya semua merasa bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang menguntungkan dan kegiatan yang tentunya bisa berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Kemudian yang kelima adalah logistik dan rantai pasok. Nah, ini adalah bagaimana menyediakan bahan-bahan konsumsi ya, seperti makanan, ya bahkan souvenir ya, dari tempat desa lain atau desa tetangga juga bisa disuplai di desa tersebut gitu ya. Kemudian distribusi hasil kerajinan dan produk UMKM ke wisatawan juga ini bisa dilakukan ya, untuk kemudian agar para wisatawan juga bisa memiliki alternatif untuk mendapatkan souvenir ya, atau produk-produk UMKM yang ada di desa sekitaran gitu ya. Nah, kemudian adalah pengelolaan suplai alat-alat wisata, sewa sepeda, pelampung, kamera. Nah, ini juga penting. Jadi kalau memang desa tersebut ya misalnya memiliki alam yang indah dan banyak jalan-jalan yang bagus untuk digunakan bersepeda, siapkan sepeda. Kalau memang daerahnya itu sungai ya, itu bisa arung jeram ya, atau membuat rakit ya, atau pelampung ya, atau mungkin perlu ada dokumentasi yang profesional, disiapkan kamera-kamera yang beresolusi tinggi dan tentu yang memahami ya fotografernya bagaimana cara memfoto para wisatawan supaya nampak lebih baik hasilnya begitu. Nah, kemudian yang keenam adalah manajemen kualitas dan kepuasan wisatawan. Nah, ini adalah upaya untuk kita mengetahui apakah para wisatawan ini merasa puas terhadap kunjungan mereka. Misalnya membuat sistem survei, evaluasi wisatawan, kemudian meningkatkan layanan berdasarkan masukan ya, atau menyiapkan atau membuat satu standar ya, atau mendapatkan sertifikasi yang namanya CHSE. Nah, ini merupakan singkatan dari Cleanliness, Health, Safety, dan Improvement ya. Jadi bagaimana kebersihannya ya, clean, kemudian bagaimana kesehatannya, healthy atau health, kemudian safety bagaimana keamanannya, kemudian environment bagaimana lingkungan itu kita jaga, menjaga atau memaintenance lingkungan. Nah, ini semuanya dari Kementerian ya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemen Parekraf. Nah, yang ketujuh adalah manajemen teknologi dan digitalisasi. Nah, ini penting karena sekarang merupakan era digitalisasi di mana semua orang bisa mengakses informasi dari media sosial, internet, maka harus disiapkan nih websitenya. Desa terus punya website sendiri yang menginformasikan ya profil desanya, foto-foto, kegiatan-kegiatan wisatawan yang sudah datang. Ini untuk sebagai daya tarik promosi kepada calon konsumen, dan mereka juga nanti secara otomatis langsung melakukan reservasi.
Kemudian sistem informasi desa wisata. Jadi misalnya ada kalender-kalender event ya, tracking pengunjung. Misalnya kalau di salah satu kabupaten di Provinsi Riau namanya daerah Kuantan Singingi itu ada kegiatan yang namanya pacu jalur. Ada event-event di setiap tahun ya, misalnya di bulan Agustus atau di bulan apa, sehingga ini membuat wisatawan tertarik untuk datang melihat bagaimana event tersebut. Kemudian mempermudah sistem pembayaran ya, bisa dengan e-payment atau dengan kris ya. Dengan ya kondisi hari ini tentu kita bagaimana mempermudah agar orang tidak harus membayar dengan uang cash begitu. Baik, untuk selanjutnya adalah bagian D. Bagaimana contoh model operasional desa wisata ya. Kita pernah mempelajari konsep manajemen operasional itu, yakni input, proses, output, outcome, dan impact. Nah, jadi kalau misalnya kita mau masukkan ya data-data input dan seterusnya, maka kita akan melihat inputnya adalah potensi alam, budaya, SDM, dan modal desa. Itu inputnya. Nanti prosesnya bagaimana? Ada kegiatan perencanaan wisata, pelatihan SDM-nya, kemudian desain atraksi dan promosi. Nah, outputnya apa? Setelah dilakukan input dan proses, akan ada kunjungan wisatawan, kemudian ada aktivitas wisata, kemudian ada transaksi ekonomi. Nah, kemudian outcome-nya adalah meningkatnya pendapatan masyarakat dan desa lebih dikenal. Secara impact, maka akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, migrasi orang untuk pergi ke kota menurun, dan desa menjadi mandiri. Nah, yang terakhir adalah bagaimana untuk bisa mendapatkan sumber pendapatan desa dan masyarakat dari operasional wisata. Misalnya masyarakat itu memiliki atau berinvestasi di homestay ya, tempat penginapan. Kemudian dari tiket masuk dan paket wisata, kemudian bisa menjual produk-produk lokal ya, atau mungkin ada membuka kafe, kuliner, kerajinan, oleh-oleh, atau menyewakan fasilitas misalnya bersepeda, perahu, kuda, atau semacam aula ya. Kemudian juga event budaya dan edukasi, misalnya ada pelatihan batik, tari, pertanian, juga itu bisa jadi sumber pemasukan. Kemudian ada retribusi parkir dan pajak wisata. Kemudian juga bisa melalui endorsement, promosi di media sosial oleh konten kreatornya. Baik, ada studi kasusnya ya. Itu desa wisata di Ngelanggeran, Desa wisata Ngelanggeran di Gunung Kidul. Nah, ini wisata alam dan budaya. Ini ada gunung api, purba, dan pertanian kakao. Kemudian sistem operasional mereka berbasis kelompok warga. Desa kemudian menerima pendapatan dari tiket homestay dan pelatihan. Jadi masyarakat aktif sebagai pemandu, penjual makanan, dan penyedia penginapan. Baik, ini adalah materi yang terkait dengan bagaimana menghubungkan antara penerapan manajemen operasional dengan kegiatan desain bagaimana sebuah desa itu menjadi desa wisata, yang kemudian desa ini bisa memberikan dampak ekonomi yang baik pada masyarakatnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, bahkan mungkin bisa menerapkan atau memberikan ide kepada kepala desa atau tempat mungkin kita tinggal di desa kita, sehingga nanti ilmu yang kita dapatkan di manajemen ya, terus terutama di manajemen operasional, bisa berguna untuk masyarakat desa kita. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menjadi inspirasi ya untuk kita bisa mendesain desa wisata di mana mungkin kita tinggal, dan mudah-mudahan juga ini bisa memberikan dampak ekonomi yang baik bagi kita semua. Demikian materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.